Aku menyembahmu, kepadamu oh Tuhan, dengan segenap hatiku penuh harap, ku naikkan doaku. Shalom Alayam, selamat malam sahabat radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada, di 107.8 maupun sahabat yang mendengarkan di live streaming melalui website kami di www.suryakebenaran.com, dan juga sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box di hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi dalam program Refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 21 kami menemani ruang dengar sahabat. Seperti biasa di hari Selasa sahabatku, dengan topik yang menarik, dengan pembicara yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan pastinya dari apa yang akan dibahas ada pesan Tuhan dan juga pembelajaran yang luar biasa bagi setiap kita, umat Nasrani dimanapun berada, dan juga sahabat setia Radio Surya Kebenaran yang mendengarkan di malam hari ini. Dan juga sahabatku, siaran di malam ini dapat nanti sahabat menyimak atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Sekali lagi, di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Baiklah sahabat yang diberkati, di malam hari ini sudah bersama dengan saya, yaitu bersama dengan Rio di studio. Sudah ada Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kita menyapa dulu. Shalom alaika, selamat malam Dedi. Alaika shalom Rio, alaika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Haleluya, apa kabar Ded? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Wow. Ya sahabat, selalu bersemangat ya, bersama dengan Dedi Yakub dengan pembahasan-pembahasan dan juga setiap tema-tema yang menarik yang selalu sahabat ikuti di setiap hari Selasa malam. Dan pastinya di malam hari ini juga seperti flyer yang sudah kami bagikan melalui sosial media kami dan juga melalui pesan WhatsApp ke pendengar setia Radio Surya Kebenaran, yaitu berjudul Tuhan bernama Tuhan. Iya, Tuhan bernama Tuhan. Bingung nggak Rio? Tuhan bernama Tuhan. Bingung nggak? Ya Tuhan gitu. Saya sendiri yang bikin juga bingung. Ya Tuhan bernama Tuhan. Baik. Jadi Tuhan itu namanya Tuhan ya sahabat. Pasti akan ada kunci jawaban ya. Jadi bagi sahabat yang akan menyimak dari awal sampai dengan akhir akan menemukan jawaban dari judul di malam hari ini. Oleh karena itu sahabat yang mau bergabung, kami akan menunggu di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Sekali lagi 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Ataupun sahabat mau konseling di malam hari ini, bisa langsung saja bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Nah sekarang Dedi nih, kenapa sih sampai bisa mengangkat judul ini nih Ded? Iya, karena banyak orang Kristen bingung Rio. Saya yang membuat judulnya pun saya bingung sendiri. Tapi kok ya ada Tuhan bernama Tuhan itu loh. Tuhan bernama Tuhan ya. Kalau mungkin sahabatku kita bingung daripada kita bingung ya, saya juga bingung kok Tuhan bernama Tuhan. Mungkin langsung saja Dedi untuk sesi yang pertama di malam hari ini, silakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, memang judulnya membuat bingung. Saya sendiri juga bingung. Kenapa? Karena Tuhan itu kan menurut pendapat saya adalah sebutan, tetapi juga jadi nama. Ya, kalau Tuhan bernama Tuhan kan berarti ada Tuhan yang bernama Tuhan. Nah, Tuhan yang mana? Kemudian ada Allah. Lalu Allah yang mana? Apakah Tuhan itu Allah? Lalu siapakah Allah itu sesungguhnya? Nah, kenapa kebingungan ini semua bisa terjadi? Sebetulnya terjadinya kebingungan itu karena terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya akan buktikan bahwa Tuhan bernama Tuhan menurut terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah.
Nah, saya garis bawahi kata Tuhan, dialah Allah. Tuhannya adalah huruf besar semuanya, Tuhan, dialah Allah. Nah, sebagaimana kita ketahui, umat Kristen memang mengatakan bahwa Allah itu kan hanya sebutan. Berarti ada Tuhan yang bernama Tuhan atau Allah yang bernama Tuhan. Nah, ini kan bingung. Kemudian tambah satu lagi, di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-14 dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Di situ dikatakan dialah Tuhan Tuhan huruf besar semua, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Artinya bahwa kalau Allah itu dianggap sebagai sebutan, berarti ada Tuhan yang bernama Tuhan. Kemudian satu lagi di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-7 dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dialah Tuhan, Tuhan huruf besar semua, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Nah, jika Allah dijadikan sebagai sebutan, berarti Tuhan itu yang Tuhan huruf besar semua. Nah, dan terbukti di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 dari terjemahan baru dikatakan, aku ini Tuhan, Tuhan huruf besar semua, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi jelas dari tadi yang saya sampaikan pertama dari kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 39, 1 Tawarik 16 ayat 14, Mazmur 105 ayat yang ke-7 diteguhkan dengan Yesaya 42 ayat yang ke-8 yang mengatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Artinya ada Tuhan huruf besar semua yang bernama Tuhan huruf besar semuanya, atau Tuhan huruf kecil semua, atau Tuhan T-nya saja yang huruf besar, namanya Tuhan huruf besar semuanya. Jadi Tuhan bernama Tuhan huruf besar semua. Tapi kalau kita melihat dari kitab Mazmur pasal 68 ayat yang ke-20 dari terjemahan baru, di mana di dalam kitab yang lain ayat yang ke-21 di sana dikatakan dari terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan, Allah huruf besar semua, Tuhanku memberi keluputan dari maut. Berarti kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 68 ayat yang ke-20, berarti Tuhan itu Allah huruf besar semua. Nah, ini kan jadi bingung, Rio. Tadi dikatakan ayat-ayat sebelumnya Tuhan huruf besar semua adalah Tuhan. Nah, kalau di dalam kitab Mazmur ini Allah huruf besar semua adalah Tuhan. Nah, yang benar ini Tuhan huruf besar semua atau Allah huruf besar semua. Sedangkan Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya saja huruf besar atau huruf kecil semua, kalau diucapkan sama enggak, Rio? Beda ya. Kalau diucapkan sama sih ya, bacanya. Kalau diucapkan sama bacanya. Tetapi tidak ada orang Kristen yang berdoa, ya Tuhan huruf besar semua, aku memuji kebesaran-Mu, atau ya Allah huruf besar semua. Kan tidak ada. Tetapi Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sudah membedakan antara huruf besar semua, huruf depannya saja yang huruf besar, atau huruf kecil semua. Itu dibedakan dalam hal ini, ya. Nah, ini terjemahan jika dipaksakan, maksudnya nama diri pun diterjemahkan seperti bahasa. Itu yang menjadi penyebab kerancuan dan membingungkan. Sementara secara etimologi atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu memiliki dua arti. Yang pertama, ini saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu yang pertama adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa,
maha perkasa, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Berarti Tuhan entah huruf besar semua atau hanya huruf besarnya saja yang huruf depan, yang huruf depannya yang huruf besar, maupun huruf kecil semua. Karena jika diucapkan tidak ada bedanya, merupakan sebutan bukan nama diri. Sementara terjemahan kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tadi, Tuhan huruf besar semua menjadi nama diri, padahal aslinya bukan begitu. Nah, oleh karena itulah supaya sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada tidak bingung seperti saya yang membuat flyer juga bingung, maka hal itu tidak akan menjadi bingung kalau diambil dari kitab Tenak atau kitab berbahasa Ibrani. Nah, 1 Raja-Raja 18 ayat 39, di mana tadi dikatakan, saya ulang lagi, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan huruf besar semuanya, dialah Allah. Tuhan huruf besar semua, dialah Allah. Nah, kalau di dalam bahasa Ibraninya berbunyi Wayar kal ha'am Wayiplo al penaihem Wayomru Yahweh hu ha Elohim. Yahweh hu ha Elohim, yang jika diartikan dan seluruh rakyat melihatnya, maka sujudlah mereka serta berkata, Yahweh dia Elohim atau Tuhan. Yahweh dia Elohim atau Tuhan. Jadi Tuhan di sini adalah Yahweh. Kemudian 1 Tawarin 16 ayat yang ke-14, tadi dikatakan, dialah Tuhan huruf besar semua, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Kalau kita membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi Hu Yahweh Elohenu bekal haaretz mispatei, yang jika diartikan berbunyi dia Yahweh Elohim kita atau Tuhan kita. Penghukumannya berlaku di seluruh bumi. Jadi lebih jelas di sini, Rio, bahwa Yahweh itulah nama Tuhan kita. Amin. Ya. Kemudian satu lagi di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-7, tadi dikatakan dialah Tuhan huruf besar semua, Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Tenak, maka Mazmur 105 ayat 7 dibaca Hu Yahweh Elohenu bekal haaretz mispatai. Jadi isinya sama persis dengan 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-24 tadi. Ya, saya kira saya tidak perlu ulang lagi. Jadi namanya bukan Tuhan huruf besar semuanya, tetapi Yahweh. Karena di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 42 ayat yang ke-8, di dalam kitab Tenak atau Perjanjian Lama berbahasa Ibrani berbunyi Ani Yahweh Husmi Ukfodil akhir lu eten utilati lapsilim, yang jika diartikan berbunyi Aku Yahweh, itu namaku, aku tidak akan pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Maka jelas di sini bahwa di dalam kitab Mazmur 68 ayat yang ke-20, yang oleh terjemahan kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tadi bernama Allah huruf besar semua, karena semuanya ditulisnya Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah huruf besar semua, Tuhanku memberikan keluputan dari maut. Jika dilihat dalam kitab Tenak berbunyi Lanu el lemusayot wa le Yahweh Adonai lamawet tot sawot, yang jika diartikan Elohim bagi kita itu Elohim keselamatan. Amin. Dan pada Tuhanku Yahweh ada keluputan dari maut. Jadi jelas bahwa Tuhan huruf besar semua, bernama Tuhan huruf besar semua, itu merupakan kesalahan fatal terjemahan yang dilakukan oleh kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, karena menyebabkan nama Yahweh jadi tidak dikenal, bahkan ditolak oleh umatnya sendiri. Bahkan yang sangat mengerikan sekali, Rio, ada pendeta yang mengatakan kita ini di Indonesia bukan di Israel,
Jadi kalau pakai nama Yahweh, kitabnya harus berbahasa Ibrani. Wah, ini kan artinya berpikir bahwa Yahweh itu bahasa, bukan nama diri, sehingga bisa diterjemahkan. Tapi dengan statementnya itu, beliau ini tidak menyadari kalau dirinya pakai Allah huruf besar semua, atau Allah hanya saja yang huruf besar atau huruf kecil semuanya, juga bukan di Arab. Ya, tapi kita di Indonesia itu karena menganggap Allah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia, kenapa kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia juga dijadikan nama diri? Nah, coba kita baca di dalam Kejadian 30 ayat Kejadian 33 ayat yang ke-20 bagian B. Nah, Kejadian 33 ayat 20 bagian B di dalam kitab sucinya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan Allah Israel ialah Allah. Dan ini Allahnya tidak huruf besar semua, Rio. Hanya A-nya saja yang huruf besar. A huruf besar semua, A huruf besarnya saja, kemudian lah, jadi Allah Israel ialah Allah. Artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Ini menurut tata bahasa yang baik dari kalimat Allah Israel ialah Allah. Nah, pertanyaannya, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Jawabannya tidak pernah ada, karena yang disembah Israel itu adalah Yahweh. Nah, ini kan akibat kerancuan terjemahan sehingga membuat nama Yahweh dilupakan dan bahkan ditolak. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa terjadi kesalahpahaman fatal begini? Karena kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan nama diri menjadi 4 dan ada 1 tambahan lagi. Nah, untuk ini nanti saya sampaikan di season yang kedua saja. Ya baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang pertama, dan juga sahabat yang ada di rumah bagaimana sudah dijelaskan. Dan bagi sahabat yang ketika mendengarkan dan sudah mempunyai pertanyaan, bisa langsung saya nanti di 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali lagi selepas lagu pujian berikut ini. Tetap di 107.8 dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, membahas tentang Tuhan bernama Tuhan di 107.8.
padamu. Ingin selalu ku pandang wajahmu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku rindu, hanya Kau selalu ku perlu. Hanya Engkau yang selalu ku sembah, Kau Elohim yang hidup. Besar setiamu, Yahweh kekasih jiwaku. Puaskan hidupku dengan kasih-Mu. Hanya Yahweh, Kau yang terindah, kekasih hidupku. Yahweh, Kau yang selalu ku rindu, puaskan dahagaku. Bagai rusa merindukan air, jiwaku rindu padamu. Ingin selalu ku pandang wajah-Mu, Kau Elohim yang hidup. Hanya Engkau yang selalu ku rindu, hanya Kau selalu ku perlu. Hanya Engkau yang selalu ku sembah, Kau Elohim yang hidup. Besar setiamu, Yahweh kekasih jiwa.
Sahabat yang diberkati di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, dan juga sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box di malam hari ini. Sekali lagi sahabatku yang mau bergabung, silakan di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat, ataupun sahabat mau konseling di malam hari ini dan mau namanya disebut ataupun tidak, akan kami jaga privasi sahabat. Oleh karena itu sahabatku, silakan di 0816654532. Dan sekali lagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, siaran di malam hari ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan sudah bergabung di malam hari ini, nanti selamat bergabung kami ucapkan, dan yang baru mendengarkan juga ya. Dan sahabatku, di malam hari ini berbicara tentang Tuhan bernama Tuhan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Baiklah Dedi, kita masuk pada sesi yang kedua dulu sebelum nanti kita masuk pada pertanyaan sahabat di malam hari ini. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, tadi di sesi yang pertama saya sudah menyampaikan pada intinya adalah orang jadi bingung dari terjemahan. Nah, kenapa terjadi kesalahpahaman fatal seperti ini? Ini sebetulnya khusus hanya berbicara soal kaidah penerjemahan yang tidak dilakukan, sehingga membuat rancu hasil terjemahannya. Nah, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan nama diri Yahweh itu menjadi 4 kata yang terdiri dari 2 sebutan dan 2 nama lain. Nah, selain daripada itu juga ada 1 tambahannya, nanti saya akan tambahkan. Yang maksudnya adalah menjadi beda pribadi. Contohnya yang pertama adalah nama Yahweh diganti menjadi Tuhan, TUHAN huruf besar semua. Itu tertulis di dalam kitab Yesayahu 42 ayat yang ke-8. Di dalam kitab Tenak berbunyi, Ani Yahweh, aku Yahweh, Husmi, aku Yahweh, itu namaku. Tetapi diterjemahkannya, aku Tuhan huruf besar semuanya, itu namaku. Nah, makanya orang jadi bingung, ada Tuhan bernama Tuhan huruf besar semuanya. Padahal di dalam kitab berbahasa Ibrani jelas dikatakan, Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Jadi namanya Yahweh, bukan Tuhan huruf besar semuanya. Itu yang pertama. Jadi nama Yahweh berubah menjadi sebutan, yaitu Tuhan huruf besar semuanya. Yang kedua, nama Yahweh berubah menjadi sebutan, yaitu Tuhan, tetapi hanya T-nya saja yang huruf besar. Jadi ini dibedakan ya. Tuhan huruf besar semua dan Tuhan T-nya saja yang huruf besar. Ini Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia membedakannya. Tetapi di dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-13 diambil dari nama Yahweh juga. Menurut Brit Kadasa itu dari kata Yahweh, karena di dalam terjemahan baru Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, hanya T-nya saja yang huruf besar, akan diselamatkan. Padahal kalau di dalam Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru berbahasa Ibrani, berbunyi Kikol Asyer Yikrak Besem Yahweh Yimalet. Ya, sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Jadi kembali Yahweh di sini diterjemahkan menjadi sebutan, tetapi hanya huruf besarnya, huruf depan saja. Tuhan T-nya saja yang huruf besar. Kalau tadi yang pertama adalah Tuhan huruf besar semuanya. Itu sudah 2. Yang ketiga adalah menjadi nama sesembahan lain, yaitu Allah, ALLAH huruf besar semuanya. Karena di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-8 dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, kata Abram, ya Tuhan Allah, ALLAH huruf besar semua, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Nah, padahal dalam kitab Tenak berbunyi, wa yomer Adonai Yahweh bama idagi irasena. Seharusnya berbunyi, dan dia menjawab, Tuhan Yahweh, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya. Tetapi oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh sudah berubah menjadi ALLAH huruf besar semua. Padahal tadi huruf besarnya TUHAN dan T-nya saja yang huruf besar. TUHN, T-nya saja yang huruf besar.
tapi yang ketiga justru ALLAH, huruf besar semuanya. Nah, yang keempat menjadi Allah ALLAH, tetapi hanya A-nya saja huruf besar, huruf depannya saja. Dan itu bisa diambil dari kitab Matius atau Matius pasal 4 ayat yang keempat. Di dalam Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. A-nya saja huruf besar semua. Nah, dalam kitab Brit Kadasa, dan kitab ini dipakai oleh orang-orang Ibrani, berbunyi wayaan wayomar katuf kilo al-halakem levado yihye ha-adam ki al-kalmot sapi Yahweh, yang artinya dari uraian tadi bahwa nama Yahweh berubah menjadi Allah, hanya A-nya saja yang huruf besar semua. Karena itu dari uraian tadi, nama Yahweh sudah diubah menjadi sebutan, yaitu Tuhan TUHN huruf besar semua, dan Tuhan T-nya saja yang huruf besar, serta diubah menjadi nama diri lain, yaitu Allah ALLAH huruf besar semua, dan Allah A-nya saja yang huruf besar. Nah, ini terjemahan seperti ini memang tidak sesuai dengan kaidah penerjemahan, di mana nama diri seharusnya tidak bisa diterjemahkan dan tidak boleh diterjemahkan karena akan mengubah paradigma. Yang kelima, tambahan di sini, karena kitab sucinya umat Kristen itu diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi yang notabene adalah umat Islam. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapakah Abdullah bin Abdul Qadir Munsi itu? Beliau adalah sastrawan Melayu orang peranakan Arab Tamil yang lahir tahun 1796, wafat pada bulan Oktober tahun 1854, yang dibesarkan di tengah budaya Melayu di Melaka. Beliau bekerja sebagai guru atau munsi kepada tentara keturunan India di garnison Melaka, lalu bekerja kepada para misionaris dan pebisnis Britania dan Amerika. Beliau juga pernah bekerja untuk Thomas Stamford Raffles sebagai juru tulis, menerjemahkan Injil serta teks agama Kristen untuk London Missionary Society di Melaka, dan menjadi pencetak untuk American Board of Mission di Singapura. Ini banyak sekali orang bertanya kepada saya. Pertanyaannya gini, kenapa kok umat Kristen menerjemahkan kitabnya menggunakan Abdullah bin Abdul Qadir Munsi yang notabene adalah bukan orang Kristen? Ya, jawabannya sederhana. Pada saat itu yang ahli bahasa adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Jadi orang Kristen sendiri belum ada yang mumpuni, tidak bisa melawan Abdullah bin Abdul Qadir Munsi yang kebetulan juga bekerja di penerjemahan teks. Ya memang kalau untuk menerjemahkan ya yang diambil ya ahli bahasa, kan gitu secara logikanya, Rio. Tetapi kan sangat disayangkan karena penerjemahan sehingga nama pun ikut terlibat diterjemahkan. Nah, ini yang jadi masalahnya. Sehingga akibat kelima hal tersebut membuktikan terjadinya kesalahpahaman paradigma. Terbukti banyak orang Kristen yang tidak mengenal nama Tuhan atau pribadi Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub serta sesembahannya para nabi. Jadi semua nabi ini menyembahnya kepada Yahweh. Bahkan sangat ironis sekali, ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa sesembahannya orang Kristen dengan Islam itu sama, yaitu Allah. Kalau Islam menyebutnya Allah, kalau Kristen Allah, jadi sama. Jadi hanya beda ucapannya saja. Ini bagi saya sangat miris sekali. Ada pendeta yang sampai berpikir seperti ini. Dan saya melihat satu realitas sekarang dengan zaman era teknologi modern internet ini, kalau pendeta tidak mau belajar, saya melihat ada banyak pendeta lebih bodoh daripada jemaat yang digembalakannya. Karena itu ini menjadi satu tuntutan zaman bahwa pendeta harus mau belajar, jangan sampai kalah dengan jemaat yang digembalakannya. Ada yang mencari-cari persamaannya, padahal memang antara Islam dan Kristen tidak bisa digabung-gabungkan, dan tidak usah menanyakan yang mana yang paling benar, karena bagi umat Islam tentu akan mengatakan Islam yang paling benar.
Dan bagi umat Kristen mengatakan Kristenlah yang paling benar. Kalau menurut saya sih dua-duanya sah-sah saja, asal saling menghormati. Ini yang penting. Jangan kemudian ada orang pernah ngomong sama saya begini, Rio. Pak Yakub, apakah pengajaran yang Bapak sampaikan itu paling benar? Saya katakan ya, memang apa yang saya ajarkan ini paling benar. Kalau begitu berarti yang lain salah. Nah, kalau orang yang agamanya lain tentu akan mengatakan hal yang sama dong. Dan itu tidak masalah, sama sekali tidak bermasalah, dan seharusnya begitu. Kalau saudara sebagai orang Islam katakanlah, ya saudara berhak untuk mengatakan Islam yang paling benar. Apalagi di sana katanya ada satu agama satu-satunya yang diridhai Allah, ya nggak masalah. Ya, tetapi umat Kristen juga mengatakan hal yang sama, dalam arti Kristen adalah yang paling benar. Nah, kalau kita tanya sama umat Hindu katakan bahwa kamilah yang paling benar, dan saya katakan itu tidak masalah, sah-sah saja. Yang jadi masalah adalah kalau memaksakan kehendak orang lain dan menganggap yang tidak sama itu kafir atau mati masuk neraka. Biarlah yang memberikan penilaian mati masuk neraka atau surga itu Tuhan sendiri. Yang untuk kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, ya yang penting kita sama-sama sebangsa dan setanah air. Kita hidup sebagai orang yang saling menghormati, saling menghargai. Dan saya juga punya kenalan banyak para kiai, kami saling menghormati dan tidak mempersalahkan satu dengan yang lain. Kalau saya mengatakan saya yang paling benar dan kiai-kiai teman saya, sahabat saya mengatakan saya yang paling benar, ya itu sah-sah saja, tidak masalah. Ya, kami bisa bersahabat, kami bisa bersaudara kok di bawah kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, yang jadi masalahnya adalah kita ini bisa tidak menghargai orang lain gitu. Ya. Jadi tidak usah menanyakan siapa yang paling benar, karena tadi saya sudah sampaikan kalau masing-masing merasa paling benar itu memang seharusnya demikian. Nah, jadi salah satu saling menghormati itu yang terpenting. Nah, kenapa kok umat Kristen tidak perlu memakai sesembahannya umat Islam? Kenapa? Ya karena sudah punya nama sesembahannya sendiri, yaitu Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Kenapa harus ngotot menggunakan nama sesembahannya orang lain? Betul. Nah, ini kan jadi tanda tanya, Rio. Ya, ada apa sebetulnya? Nah, nanti saya akan sampaikan kenapa orang Kristen ngotot Allah harus ada. Nah, nanti saya akan sampaikan di sesi yang ketiga saja, Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dalam sesi yang kedua ini kok maksa istilahnya gitu. Kok maksa gitu kan, yang bukan Tuhannya dipaksa untuk tetap disebut ya. Nah, ini menjadi pertanyaan juga pasti bagi sahabat yang ada di rumah. Jadi yang mau bergabung silakan di 0816454532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat di malam hari ini. Dan ini kita sudah punya beberapa penanya, tapi sahabatku, kita hadirkan dulu lagu berikut ini sebelum kita masuk pada pertanyaan yang sudah masuk di 0816454532 di malam hari ini dalam program Refleksi. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Masuk ke dalam hadirat-Mu, bawa daku menikmati keagungan-Mu, bawa daku masuk ke dalam rencana-Mu.
sebab ku rindu selalu menyenangkan hatimu. Bawa daku terbang tinggi dengan sayap Raja Wali, dengan kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu. Ku mau tinggal di kaki-Mu, dalam hadirat-Mu. Itu yang terbaik bagiku. Bawa daku masuk ke dalam hadirat-Mu, bawa daku menikmati keagungan-Mu, bawa daku masuk ke dalam rencana-Mu. Sebab ku rindu selalu menyenangkan hati-Mu. Bawa daku terbang tinggi dengan sayap Raja Wali, dengan kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu. Ku mau tinggal di kaki-Mu, dalam hadirat-Mu. Itu yang terbaik bagiku. Bawa daku terbang tinggi dengan sayap Raja Wali, dengan kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu. Ku mau tinggal di kaki-Mu, dalam hadirat-Mu. Itu yang terbaik bagiku. Ku mau tinggal di kaki-Mu, dalam hadirat-Mu. Itu yang terbaik bagiku. Shalom Indonesia. Biarlah nama Yahweh dipulihkan atas negeri ini. Namanya ditinggikan, namanya diagungkan.
Sahabat di 107.8 di malam hari ini, kalau tadi sesi yang pertama dan kedua sudah kita lewati, sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan di malam hari ini. Yang mau bergabung langsung saya di 0816654532. Baik, jadi kita akan masuk pada pertanyaan yang sudah ada. Ini kita mulai dari Pondok Gede dulu nih. Ya, dari Pondok Gede ada Bapak Fitner Sihombing. Selamat malam Pak Fitner. Shalom Pak Yakub, ini dari Pak Fitner nih, Pondok Gede. Amin. Nah, pertanyaannya, bila kita berdoa memohon kepada Tuhan pencipta alam semesta, bukankah doa itu menuju kepada Bapa Yahweh tanpa harus menyebut namanya? Ya, saya kira tergantung dari orangnya. Kalau orangnya memang sudah mengenal Bapa Yahweh, kalau dia menyebut katakanlah hanya sebutannya saja Tuhan, ya tentu orang yang bersangkutan kan sudah mengenal. Jadi ya tentu kepada Bapa Yahweh. Tetapi kan kita lihat di Indonesia khususnya ini sesembahan itu banyak sekali. Ya, jadi kalau yang belum kenal berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya tentu sesuai dengan pemahaman yang bersangkutan, begitu Pak Fitner. Tetapi kalau kita yang sudah mengenal, ya walaupun kita tidak menyebut nama Yahweh, tidak masalah, karena yang dituju tentu Bapa Yahweh. Tetapi kalau katakanlah orang Shinto, ya dia tentu yang dimaksud adalah yang membawa kehidupan, ya seperti matahari yang membawa kehidupan, kan begitu. Jadi tergantung orangnya. Walaupun tidak perlu menyebut namanya, ya kalau sudah mengenal Bapa Yahweh tentu Tuhan tahu hatinya yang dimaksud siapa. Ya, begitu Pak Fitner. Ya, terima kasih Pak Fitner dari Pondok Gede. Jadi ini kembali ke pribadi kita ya. Kalau kita memang sudah mengenal nama Bapa Yahweh dan kita menyembah kepada Dia, kita berdoa Tuhan terima kasih. Itu sudah otomatis. Sudah otomatis, betul. Tapi kalau yang ngomong Tuhan, saya berterima kasih kepadamu, yang ngomong orang bukan orang Kristen misalkan, ya tentu yang dimaksud Tuhannya sendiri. Begitu. Nah, ini saya ada sebuah kesaksian juga nih, jadi berbicara tentang kita yang menyebut Tuhan saja ketika berdoa. Nah, kalau saya kan ngajar paduan suara, terus kita kalau mau berlomba-lomba kemanapun, selalu mereka minta berdoa secara nasionalis. Nah, secara nasional kan, Ded. Anak-anak murid tuh malah senang, mereka bilang kalau Kak Aryo doa kok bagus gitu kan. Nah, istilahnya walaupun saya coba pakai kata Tuhan terima kasih, tapi ada sebuah rasa semangat yang mereka dapatkan. Apakah ini spiritnya Bapa Yahweh itu yang memang menyatu atau dari pemahaman mereka masing-masing, Dad? Iya, bisa dua-duanya. Jadi bisa karena memang spiritnya Bapa Yahweh, yang kedua juga karena memang Rio kalau berdoa bahasanya bagus, mungkin puitis. Nah, itu juga membawa nuansa aura yang berbeda begitu. Jadi kalau menurut saya kedua-duanya. Tapi kalau kita yang memimpin, otomatis doanya kita itu memang tertuju kepada Yahweh. Tertuju kepada Bapa Yahweh begitu. Jadi tidak masalah ya, Dad, kalau orang bilang doa secara nasional. Iya, tidak masalah. Ya, kecuali kalau ada kesempatan memang kita memungkinkan untuk menyebut nama Bapa Yahweh, ya tidak masalah. Tetapi kalaupun tidak, ya karena yang berdoa kita ya seperti yang ditanyakan Pak Fitner tadi, ya tentu kepada Bapa Yahweh, bukan kepada yang lain begitu. Oke, baik, terima kasih jadi Bapak Yahweh memberkati. Dan juga terima kasih Pak Fitner merespon dengan Bapa Yahweh bersama Adonai Yesus HaMashiach memberkati. Ya baik, terima kasih. Mungkin Pak Fitner masih punya pertanyaan lain, silakan ya. Ini dari Pondok Gede, sekarang kita menuju ke Toronto, Kanada. Wah, selamat pagi Toronto. Shalom Pastor Yakub. Amin, amin. Ya, dari Dokter Ayu ini, Dad. Apa kabar katanya? Kabarnya haleluya, Dokter Ayu. Ini sepertinya salah satu judul materi yang saya tunggu selama ini. Waduh, memang saya tadi juga berpikir sudah lama saya tidak bicara tentang masalah nama Tuhan. Jadi perlu juga sekali-kali diangkat lagi, begitu Dokter Ayu. Iya, baik, terima kasih Dedi. Sebelum bertanya, saya mau menyapa untuk sahabat Warna, wanita rajin bijaksana, dan untuk salah seorang teman di Semarang, Elis, dan juga bagi penyiar radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Baik, terima kasih Dokter Ayu. Langsung saja Pastor untuk pertanyaan saya, tapi jawabannya saya tunggu di YouTube karena ada appointment pagi ini. Wow, luar biasa. Langsung saja untuk pertanyaan pertama
dari Dr. Ayu berbicara tentang nama Tuhan. Orang tua saya berasal dari agama yang berbeda dan terus menjalankan agama mereka masing-masing. Papa saya adalah seorang Hindu Bali dan mama saya adalah seorang Kristen. Tapi saya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya secara Kristen dan sampai kami pun menyembah kepada Yahweh. Amin. Apakah darah keturunan Hindu ini tidak mengikat saya dalam menyembah kepada Tuhan Yahweh, Pastor? Atau apakah ketika mengenal nama Yahweh dan menyembah kepadanya secara otomatis darah keturunan kepercayaan yang dimiliki oleh papa saya itu murni membuat saya adalah menjadi milik Yahweh? Yes, betul Dr. Ayu. Jadi begitu kita mengenal Bapa Yahweh, ya murni sudah kita adalah milik Bapa Yahweh. Apalagi kalau ada kesempatan untuk menerima baptisan air menggunakan nama yang benar, ini sudah termeterai di dalam kitab kehidupan, kitab hayat. Jadi tidak masalah lah. Begitu Dr. Ayu. Ya berarti maaf di sini yang pertama tadi yaitu tentang darah. Tentang darah keturunan dari bapaknya itu udah hilang ya? Ya hilang otomatis ya, karena sudah dibersihkan dengan darah Yeshua HaMashiach yang tidak lain adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Ya baik, terima kasih Dedi untuk jawaban dari pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Ini pertanyaan kedua. Nama Tuhan adalah Adonai Elohim Yahweh yang berasal dari Yod-Heh-Waw-Heh. Ada beberapa teman segereja saya di Kanada yang bertanya sejak kapan itu dibaca Yahweh atau Jehovah, karena leluhur Israel hanya menulis dengan 4 huruf saja dan tanpa diberikan bunyi vokal. Mohon penjelasannya, Pastor. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Jadi huruf Ibrani itu semua memang kalau dibaca dari huruf mati semua Dr. Ayu. Beda dengan huruf Hawaii. Kalau huruf Hawaii itu huruf hidup semua justru. Nanti kalau Dr. Ayu ada kesempatan ke Hawaii bisa. Saya sebetulnya pernah di Hawaii. Pada saat itu saya mau beli kamus bahasa Hawaii, Rio. Tapi kok saya kelupaan karena saking banyaknya yang saya layani. Sampai pulang lupa. Setelah sampai di bandara, waduh saya mau beli kamus bahasa Hawaii kok lupa begitu. Tapi bahasa Hawaii itu semua huruf hidup ya, termasuk tempat-tempat, nama-nama tempat itu juga semua huruf hidup semua. Misalkan Maui, kemudian Honolulu, jadi A, I, U, E, O semua seperti itu. Dan semua huruf Ibrani memang huruf mati Dr. Ayu. Tetapi bukan berarti tidak bisa berbunyi. Misalkan haleluya, kita bisa membunyikan haleluya, tetapi itu huruf Ibraninya adalah HLLWYH. Kemudian Adonai itu ADNY. Kemudian Elohim ALHIM gitu, Alhim, tapi bisa dibunyikan Elohim. Lalu kenapa kok bisa dari Yod-Heh-Waw-Heh kok menjadi Yahweh? Nah ini tentu berbicara tentang kaidah pembacaan kitab berbahasa Ibrani. Jadi kalau kita belajar bahasa Ibrani tentu kita akan mengetahui teknik cara membacanya. Tetapi bukan karena dipengaruhi oleh Masoret teks ya. Kalau dipengaruhi Masoret teks bunyinya bukan Yahweh tapi Yehwah. Karena orang Ibrani itu mengkuduskan nama Yah. Karena itu hurufnya angka ya. Maksud saya angka pun kalau 15 itu seharusnya kan Yod sama He ya, 10 dan 5. Tapi karena Yod sama He itu membacanya Yah, maka diganti menjadi 6 dan 9 gitu. Jadi supaya jangan berbunyi Yah, sehingga kalau nama Yahweh menjadi Yehwah. Lalu sejak kapan itu dibunyikan? Sebetulnya sejak apa yang dituliskan di dalam kitab suci. Tetapi ada inskripsi yang ditemukan sekian ribu tahun yang lalu, itu ada di dalam video saya yang berjudul kalau saya tidak salah ingat itu sanggahan terhadap Allahisme. Nah itu ada. Nanti Dr. Ayu bisa mencari judul dari video saya di channel Yakub Sulistyo yang berjudul sanggahan terhadap Allahisme. Nah itu di situ ada, saya masukkan kalau saya tidak salah penemuan seorang Amerika yang memberitahu bahwa sekian ribu tahun sebelum Yeshua ada itu sudah nama Yahweh sudah ada inskripsinya.
dan dibunyikan Yahweh. Begitu Dokter Ayu. Ya baik, terima kasih Dedi, dan mungkin Dokter Ayu nanti bisa mencari ya, ada linknya tentang Alaisme ya Dedi. Ya, jadi sanggahan terhadap Alaisme Baik, itu bisa dilihat dari channelnya Yakub Sulistyo, nanti akan ketemu. Ya baik, mungkin bagi sahabat yang mendengarkan di malam hari ini juga penasaran, silakan ya langsung cek aja channel YouTube-nya Bapak Gembala Yakub Sulistyo dan bisa mencari judul seperti yang tadi sudah disebutkan, sanggahan terhadap Alaisme. Nah, dan kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Dokter Ayu, Dedi. Jika sudah menyembah dan melayani dan bahkan terlibat dalam hal-hal rohani, tapi belum menerima baptisan dengan nama Yahweh dan lahir baru, apakah hukumnya? Dan adakah masukan yang baik, Pastor? Karena di gereja saya ada seorang teman yang masih belum memberikan dirinya untuk dibaptis dengan nama Yahweh. Jika ditanya, dia seperti masih menghindar dan sedikit marah karena disayangkan dia selalu terlibat dalam pelayanan ibadah. Ya, terima kasih Dokter Ayu. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, kenapa ketika disuruh baptisan kok marah? Ada apa ini sebetulnya? Dan menghindar. Nah, ini kan berarti pelayanannya itu bukan sungguh-sungguh untuk melayani Bapa Yahweh, tetapi untuk bisa karena supaya tampil, supaya dilihat banyak orang, karena mungkin suaranya merdu dan banyak action dan sebagainya lah, banyak motivasi. Sebetulnya kalau memang sudah hatinya menerima Bapa Yahweh, kenapa tidak dibaptis ulang dengan nama yang benar begitu? Terbukti di Jemaat Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, semua jemaat saya baptis ulang dengan nama yang benar, dan semuanya tidak ada yang menolak tuh. Ya, jadi kalau menolak apalagi marah, wah ini something wrong nih, ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Kalau tidak marah saja masih memungkinkan, mungkin belum siap. Mungkin kalau perempuan ya sedang haid misalkan, atau sedang sakit dan sebagainya, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah menghindar dan marah, nah ini berarti kalau saya di sini ya lebih baik tidak usah pelayanan dulu lah. Berarti itu motivasi pelayanannya dan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Begitu Dokter Ayu. Oke, itu seperti hanya mencari pengalaman. Iya, bisa. Kalau mencari pengalaman saja mending action. Oke. Oke, action today ya. Iya, kita lanjutkan nih Dede. Penanya juga dari Semarang. Ini kembali dengan ada Elis bergabung dengan kita di malam hari ini. Elis. Dan ini Elis menyapa kembali untuk Dokter Ayu. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Elis, Ded. Nah, mau tanya nih. Apakah orang yang sudah beriman kepada Bapa Yahweh, apakah boleh berteman dengan orang yang beda agama? Dan apakah itu mendua? Dan kalau bersahabat dengan umat yang berbeda agama, apakah itu dosa atau tidak? Justru kita harus banyak sahabat, Elis. Ya, itu tergantung kepada siapa, kecuali kalau kita bersahabat dengan sama-sama penyembah Yahweh tapi hidupnya nggak bener, ya itu jangan. Ya, walaupun beda agama, itu kan hanya beda keyakinan, tapi kan bersahabat boleh saja. Semakin banyak sahabat semakin baik, apalagi sesama anak bangsa, yaitu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memang harus bergaul satu dengan yang lain, dan itu bukan mendua. Kecuali kalau kita juga ikut-ikut menyembah kepada sesembahannya, itu baru mendua. Tetapi kalau kita punya keyakinan sendiri, sahabat kita punya keyakinan yang lain, kita bisa bersahabat, itu bagus. Om Yakub saja sahabatnya banyak kiai-kiai, ya, dan tidak masalah kiai menghormati Om Yakub, Om Yakub juga menghormati para kiai. Begitu Elis, jadi tidak masalah ya. Oke, nah itu jawaban dari Dedi Yakub, Elis. Jadi berteman dengan siapa saja boleh gitu kan. Yang penting jangan iman kita tukar gitu aja. Dan kita lanjutkan, Dedi, masih dari Elis. Nah, kalau mengganti Tuhan dengan pekerjaan dan juga mengganti nama Tuhan, apakah itu hal yang licik dan kejam? Ya, ini Om Yakub perlu tanya nih, yang dimaksud dengan mengganti nama Tuhan itu bagaimana, dan licik dan kejamnya itu bagaimana? Karena ini luas ya kalau dijabarkan begitu. Tapi maksudnya misalkan gara-gara masalah pekerjaan kemudian kita
lebih mengutamakan pekerjaan daripada Tuhan. Nah itu jangan. Karena apa artinya kita punya usaha diberkati secara materi, uangnya banyak, tetapi pada akhirnya kalau sampai terjadi sesuatu kita tidak selamatkan, berarti sia-sia juga hasil kerja kita. Begitu Elis. Baik, terima kasih Dedi. Dan mungkin juga ya Dek, karena ini mungkin dengan pekerjaan ya akhirnya kita mengganti Tuhan nih, karena banyak pekerjaan, Elis, bukan karena hanya promosi soal, ya berarti ya bukan hanya soal pekerjaan Rio, tetapi juga masalah pendampingan hidup ya, pendamping hidup, calon suami atau calon istri yang tidak beriman. Itu terkadang kita itu menganggap enteng, nggak apa-apa lah itu ya, padahal kan ya kalau kita menyembah Bapa Yahweh kemudian kita menyerahkan tubuh kita kepada orang yang tidak beriman yang sama, berarti kan ini yang disebut dengan mendua. Artinya memangnya orang yang satu iman tidak ada, begitu. Dan artinya tubuh kita milik orang yang tidak beriman, sementara roh dan jiwa kita untuk Tuhan. Jadi tidak 100% untuk Tuhan semuanya. Kecuali kalau kita, ya kadang orang kan nggak apa-apa lah kan, yang penting saling toleransi. It's okay, itu baru awal-awal misalkan terjadinya pernikahan atau baru kenalan, ya semua baik-baik saja. Tapi nanti kalau sudah lama timbul masalah besar. Kenapa? Karena yang satu iman saja, bahkan satu gereja, kalau iman tinggi rendahnya tidak sama, itu saja sering konflik, apalagi beda iman. Wah, pasti cepat atau lambat konflik masalah keyakinan ini akan terjadi. Begitu Elis. Ya baik, terima kasih Dedi. Dan ini pertanyaan terakhir dari Elis. Kalau pas kita kaget terus tersebut astaga Tuhan, apakah itu menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan? Kalau astaga Tuhan sih tidak masalah ya, karena itu bukan nama Tuhan. Tapi kalau menyebut misalkan astaga Bapak Yahweh, nah ini artinya nama Yahweh dipakai untuk menyebut dengan sembarangan gitu. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Elis di Semarang, dan terima kasih Elis. Dan ini ada lanjut pertanyaan lagi Dedi dari Bapak Fitner Sihombing di malam hari ini. Dari Pondok Gede bergabung kembali. Shalom Pak Yakubnya, ibu saya dipanggil Bapak Yahweh pada umur lebih kurang 90 tahun. Jika dia berdoa sering memanggil Debata Jehovah, nah pencipta alam semesta, apakah doa tersebut menuju kepada Bapa Yahweh atau menuju kepada nama Tuhan yang lain? Mohon pencerahannya. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya, yang mengerti sebetulnya adalah orang yang bersangkutan, begitu. Karena kalau orang yang bersangkutan itu merasa bahwa yang disebut dengan Jehovah itu adalah Yahweh, ya Tuhan tentu tahu isi hatinya ya. Karena itu saya katakan yang bisa memberikan penilaian adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu tahu isi hati orang. Dan Tuhan itu tidak kaku. Karena saya melihat sekarang ini ada banyak orang-orang yang sudah menyembah Bapa Yahweh, ini terlalu radikal kalau menurut saya ya. Terlalu kaku juga. Terlalu kaku sehingga tidak menjadi berkat. Ini kalau tidak jadi berkat, bagaimana orang mengikuti nama Yahweh? Kalau orang yang pengikut nama Yahweh saja tidak bisa jadi berkat. Saya saja Rio, yang boleh dibilang tahun 2000-an itu mempertaruhkan nyawa, itu banyak dihujat penyembah Bapa Yahweh yang dikatakan bahwa Pak Yakub taunya hanya nama Yahweh saja, Pak Yakub itu mendua dan sebagainya. Nah kita ini kan ingin memberitahu orang lain untuk nama Yahweh. Nah kalau sikap kita ini tidak simpatik, mana ada orang mau ngikuti kita? Betul. Ya, terlalu kaku, terlalu radikal begitu. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, semua tidak boleh, ya repot. Kita kakinya masih menginjakkan tanah kok. Kita tidak ada di awan-awan. Jadi konsep kehidupan duniawi tentu masih ada. Yang penting kan tidak melanggar firman. Tuhan kan tahu sikap hati dan motivasi kita. Begitu Rio. Ya baik, terima kasih Dedi sudah memberikan pencerahan ini bagi Pak Fitner dan keluarga ya. Semoga mungkin pada waktu itu ya orang tua dari Pak Fitner memang belum menerima materai atau
dibaptis dengan nama Yahweh Iya. ya. Mungkin jadi ini pertanyaan karena banyak orang yang merasa takut tentang kehidupan keluarga mereka yang belum mengenal Yahweh di zaman waktu yang lalu, dan mereka yang saat ini kok sudah mengenal. Apa yang akan terjadi nih bagi keluarga kita? Ini kalau untuk solusi ini apa sih yang bisa Dedi berikan masukan? Ya, kita baca saja di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ya, kita lihat saja kitabnya. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Jadi kalau kita seperti dulu misalkan mengenalnya hanya Yesus dan Allah, ya, tetapi di dalam konsep pemikiran kita waktu itu belum tahu tentang masalah nama Yahweh. It's okay, tidak masalah. Yang bermasalah adalah setelah tahu tetapi tidak mau tahu dan menolak. Ini yang baru bermasalah. Itulah sebabnya ketika saya mengenal nama Bapa Yahweh, karena saya tahu bahwa Yahweh ini bukan hanya sekedar nama. Betul. Saya sudah sering kali katakan kalau nama Yahweh ini hanya sekedar nama, kemudian saya korbankan pelayanan saya, korbankan jabatan saya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya adalah orang yang paling bodoh di seluruh dunia. Tetapi saya melihat satu realitas bahwa nama Yahweh itu bukan hanya sekedar nama, tetapi juga keselamatan. Ya, Yesaya 43 ayat 11 katakan, Anoki Yahweh wa ini bal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Kemudian Roma 10 ayat 13, Kikol asyer yikra vesem Yahweh malet, sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Nah, pertanyaannya kenapa bukan Yeshua? Karena Yeshua itu hanya sementara di bumi, hanya untuk berfirman sebagai dafar, sebagai firman yang hidup. Setelah itu dia kembali ke Samayim, ke sorga. Jadi Yeshua sendiri mengajar untuk mengasihi Yahweh. Matius 22 ayat 37, Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Elohika, bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kenapa bukan kepada dirinya sendiri? Karena dia itu hanya firman untuk memberitahu bahwa sorga itu miliknya Bapa Yahweh, dan pintunya melalui dia. Begitu. Jadi kita tidak boleh radikal, tidak kompromi tetapi bukan radikal. Terbukti pada saat kita dulu hanya mengenal Yesus dan Allah, Tuhan tidak membunuh kita tuh. Tuhan menunggu sampai kita mengenal Bapa Yahweh. Haleluya. Makanya saya pernah ditanya begini, Rio, Pak Yakub kok radionya masih pakai nama sesembahan yang lama begitu? Yang dimaksud itu adalah Yesus. Saya bilang, oke, jadi tidak boleh toh? Oh, tidak boleh begini. Ya, konsep saya sih, karena Yesus itu di dalam kitab berbahasa Yunani tidak bisa ada huruf YHW. Huruf Yunani tidak mengenal itu. Seperti huruf Arab tidak mengenal vokal E, sehingga tidak ada nama Yahweh, adanya Yahweh. Nah, karena huruf Yunani tidak ada huruf YHW, maka yotnya menjadi iota dan sebagainya, sehingga dibuat supaya vokalnya hampir mendekati sama sehingga disebut Yesus gitu. Ya. Tetapi kalau itu dianggap salah, saya menyerah dan saya katakan oke, saya akan tidak menggunakan nama Yesus, tetapi tolong dong kasih lagu-lagu yang pakai nama Yeshua, pakai nama Yahweh. Nah, lagu-lagunya saja tidak ada. Sekarang kalau orang request, bagaimana? Nah, Radio Surya Kebenaran ini kan untuk konsumsi banyak orang, memberi pencerahan. Lah kalau kaku, siapa orang yang mau dengerin? Nah, saya bilang kalau yang seperti ini terlalu sombong lah. Saya banyak dihujat, Rio. Betul. Dikatakan Pak Yakub ini apa ini, waduh, sudah kalau diomong nggak enak. Ya bukan dia aja, kita juga penyiar radio sempat dapat komplain juga. Kok masih Yesus sih lagu-lagunya? Jadi kita cuma bilang begini, emang apa bedanya Yeshua sama Yesus gitu? Nah, itu. Kalau Yeshua sama Yesus itu adalah pribadi yang sama, tapi untuk masalah nama Bapa, pemilik surga, pencipta alam semesta, tidak boleh ada disamakan. Oh gitu ya. Nah, karena kemarin ada seorang teman juga datang ke studio Dedi, jadi dia tanya, kok di sini tuh masih boleh ya lagu-lagunya ada Yesus? Ya ini kan radio konsumsi publik gitu, bukan radio
kalangan sendiri, nanti yang mau dengar siapa? Dua orang ambarau. Akhirnya orang anti sama kita gitu. Jadi saya ngomong gitu kan, Dad. Tapi contohnya terus dia bilang lagi nih, Dad. Ini sedikit sebelum kita masuk ke sesi yang ketiga, Dad. Tapi kan di gereja yang itu gini katanya Yesus sudah nggak boleh disebut. Saya bilang ini kan cuma perkara lagu di radio, bukan dari mulut lidah kita ketika melayani Tuhan di gereja. Kita memanggil, kita dari ketika melayani kita pakai Yeshua HaMasiah gitu kan. Kita pakai Yeshua HaMasiah karena mau dia dalam pribadi yang orang kenal di lagu-lagu dengan Yesus, dan kita menyebut dengan Yeshua. Langsung saya bilang sama orang teman yang datang ke studio kan, Dad. Saya bilang begini, sekarang di gereja itu aja, kalau kita di GPF, saya sebut langsung GPF ya, lirik yang ada kata A sudah tidak pernah kita pakai gitu. Lagu-lagu yang ada dasar kata A tidak kita pakai masuk dalam bank lagu. Tapi kalau lagu yang ada kata Yesus atau Kristus Bapa tetap kita pakai di dalam bank lagu GPF, dan itu memang namanya kita ganti jadi Yeshua dan HaMasiah. Kalau yang hanya khusus memang tidak bisa diganti dengan Yahweh dan hanya kata Tuhan, ya tetap kita pakai kata Tuhan. Kecuali ketika nanti kata itu harus diganti dengan Yahweh, ya kita pakainya Yahweh. Gitu ya, Kak. Tapi bilang contohnya di gereja itu aja yang lagu dengan lirik A aja masih dipakai semua, di dalamnya cuma diganti-ganti. Nah itu dia nih perbedaannya di situ. Terus dia bilang gini, wah ini pelajaran apa lagi nih? Dia malah bingung ketika tanya kepada saya. Loh, ada yang radikal gini, Rio. Kita tidak boleh pakai kata Tuhan. Saya tanya, oke, tidak boleh ya pakai kata Tuhan. Saya tanya, bolehnya untuk pertama saya katakan kenapa tidak boleh pakai nama Tuhan? Karena itu ada unsur penyembahan terhadap sesembahan lain. Oke, saya ikuti dulu otaknya gitu. Nah sekarang harusnya pakai apa? Pakai Elohim. Nah kamu tahu enggak kalau Elohim itu juga dipakai untuk menyebut Baal, menyebut Molok, menyebut Dagon, itu kan disebut Elohim juga. Nah terus gimana? Lalu menggunakan kata apa lagi nih yang harus di ini? Dia tidak bisa jawab. Jadi orang radikal itu enggak ada enggak ada keuntungannya lah yang didapat. Hanya bisa menimbulkan perbantahan dan tidak memuliakan Bapa Yahweh. Ya, jadi saya kira tidak perlulah radikal. Kalau orang bilang, lah Pak Yakub kenapa pakainya Yeshua? Nah kalau saya sudah tahu nama aslinya, ya saya pakai nama asli. Setan kan lebih tahu tentang siapa Yahweh, siapa Yeshua. Wong saya beli emas saja maunya yang asli, kok buat apa emas palsu? Atau misalkan pakaian pakai yang KW, kalau punya duit beli yang original ya lebih baik. Nah karena saya sudah tahu nama aslinya, ya saya pakai nama aslinya saja, kan gitu, simpel aja. Nah di sana begini Bu, ya di sana biar aja di sana, di sini ya di sini. Iya, walau sana sini pusing kita tetap sukacita. Haleluya. Baik, terima kasih. Jadi ini ada kata Todaraba, Bapak Yahweh memberkati ya. Terima kasih Dedi Yakub dari Bapak Fitner Sihombi dari Pondok Gede. Terima kasih. Ini salah satu pertanyaan paling panjang di malam hari ini ya dari Pak Fitner, dan juga baiklah Dedi, karena waktu juga kita langsung masuk pada sesi yang ketiga. Silakan Ded. Ya, sesi yang ketiga. Kenapa orang Kristen ngotot Allah harus ada? Yang pertama, disangka Allah itu sebutan, yaitu sinonim dari kata Tuhan atau Tuhan Guru Besar semua, sehingga berpikir jika tidak ada Allah berarti tidak ada Tuhan. Padahal kalau memang Allah maupun Allah Guru Besar semua itu hanya sebutan, bukankah sebutan itu bisa diganti? Kalau gitu ganti saja dengan sebutan lain yang tidak bermasalah, kan bisa. Kenapa mesti harus ngotot harus Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, karena merasa sudah dipakai oleh Kristen Arab sehingga dianggap sebagai kebenaran. Padahal Kristen Arab itu kitabnya terjemahan dan ada dua versi. Yang pertama adalah versi Arabic Bible Society dan versi Alkitabul Mokudasu terbitan Stuttgart Almania Jerman. Ya, yang satu yaitu yang Arabic Bible Society mengubah nama Yahweh menjadi Arobu, sedang yang terbitan Stuttgart Almania Jerman tidak mengubah nama Yahweh, hanya nulisnya Yahweh. Ya tadi saya sudah sampaikan, karena memang di dalam huruf Arab tidak mengenal vokal E. Padahal jika dianggap kebenaran, bagaimana jika Kristen Arab memakai sesembahan yang bernama Al-Uzza atau Al-Manat? Apakah akan juga diikuti? Padahal kiblat kekristenan itu kan bukan ke Arab tetapi ke Ibrani. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai sarana penginjilan kontekstual katanya, sehingga kita tetap menggunakan Allah.
kontekstual sih boleh, tetapi kalau nama sesembahannya harus kontekstual. Untuk kitabnya orang yang berbahasa Jawa seharusnya tidak pakai Yewah dong, tetapi pakai Semar. Itu yang seharusnya. Nah, kitab orang Dayak pakai sesembahan nama agama Kaharingan dong. Ya, kita harus saling menghormati saja karena memang berbeda. Apalagi di dalam informasi dunia dengan sarana internet. Ini membuat penginjilan kontekstual sudah ketinggalan zaman kan menurut saya. Bagaikan tindakan menolong Tuhan, dan Tuhan tidak perlu ditolong. Ya. Kemudian yang keempat, karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dari dulu, sehingga kalau sudah dari dulu pakai Allah ya sudah, nggak usah ngoai-ngoai diubah-ubah, kok mengubah kitab suci. Loh, kita ini tidak mengubah kitab suci, justru memulihkan, mengembalikan kepada porsi yang sesungguhnya. Ya. Nah, meskipun sudah lama, tapi kalau salah ya harus diperbaiki. Ibrani 12 ayat 27 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan ungkapan satu kali lagi menjelaskan perubahan terhadap hal-hal yang terguncang selaku hal-hal yang pernah diciptakan, supaya hal-hal yang tidak tergoncangkan itu dapat tinggal tetap. Artinya Tuhan sedang mengadakan perubahan sesuai waktunya. Jadi harusnya jangan ditentang dengan 1001 macam alasan dong, karena pasti akan dipermalukan, cepat atau lambat akan dipermalukan. Saya bersyukur ada rekan saya, seorang hamba Tuhan besar dari Jakarta, dulunya mengatakan bahwa YHWH itu bisa berbunyi Yahweh, Yuhu, Yahweh. Nah, tapi sekarang dia sudah mengarang lagu pakai Yahweh, walaupun Allahnya masih ngikut gitu. Ya, saya kira itu dulu Rio, sesi yang ketiga. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sesi yang ketiga sudah selesai. Berarti kita akan masuk pada closing statement di malam hari ini. Tapi Dedi, ini ada pertanyaan. Kalau tadi dari Pondok Gede, dari Semarang, dari Toronto, Kanada, sekarang kita kembali ke Indonesia lagi. Ini dari Surabaya yang sudah bergabung di malam hari ini bersama dengan Gurnadi. Ya, selamat malam Gurnadi. Shalom Om Yakub dan Mas Rio, amin. Kiranya diberkati oleh Bapak Yahweh selalu, amin. Haleluya. Terima kasih Gurnadi, Bapak Yahweh memberkati juga. Terkait kesalahan penerjemahan yang dilakukan oleh umat seberang, yaitu Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, seharusnya kan umat seberang bertanggung jawab atas kesalahan penerjemahan dilakukan oleh mereka. Apakah kita orang Nasrani bisa menuntut mereka untuk mengganti seluruh biaya cetak terkait dengan kesalahan terjemahan tersebut apabila suatu saat terjemahan Alkitab akan benar-benar dikembalikan sesuai dengan yang sebenarnya? Oh iya Om, tadi saya dengar ada baptis ulangnya. Apakah itu harus? Kalau gereja tempat kita tidak mengadakan, lalu kita harus bagaimana? Ya, saya katakan tadi yang pertama tentang masalah apa tadi? Terjemahan, Dad. Terjemahan ya. Nah, yang umat Kristennya saja yang masih ngotot nggak mau diganti, bagaimana mungkin orang lain menyuruh? Nanti kalau mereka menggunakan pemaksaan baru mengganti juga karena rasa takut, itu tidak punya nilai di hadapan Tuhan kalau menurut saya. Artinya menyebut nama Yahweh tapi karena ketakutan. Wah, nanti jadi pecundang dong. Pecundang. Betul. Ya, jadi percuma juga. Gitu. Kemudian untuk masalah baptisan, itu tergantung dari orang yang bersangkutan. Kalau kita memang sudah yakin betul, dulu kan dibaptisnya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Katakanlah Allahnya tidak pakai dalam nama Bapa. Nah, nama Bapa siapa? Kan kita belum tahu. Nah, sekarang kita sudah tahu, biar termeterai nama itu. Ya, tapi bagi saya di tempat ini sih bukan merupakan satu keharusan, itu tergantung dari orang yang bersangkutan saja. Kita tidak memaksakan kehendak. Betul. Begitu. Nah, ini benar, ini menambah jawaban dari Dedi untuk Gurnadi. Ini saya pribadi ya, Dad, pengalaman pribadi. Walaupun di Jogja waktu itu saya ibadah di gereja yang sudah nama Bapak Yahweh, tapi ya seperti itu, tempatnya tidak mengadakan. Kalau macam kita mau baptis, pengen langsung dibaptis. Akhirnya kan saya baptisnya kan di GPF kan. Nah, gitu dia. Akhirnya saya mencari gitu. Bukan kita menunggu gitu. Kita yang mencari gitu kan. Karena kita sudah dipilih, dipanggil oleh Bapak Yahweh. Sekarang kita yang mendekatkan bagaimana sih biar saya mendapatkan baptisan itu, mendapatkan pembaharuan baptisan. Ya bisa Gurnadi datanglah ke gereja yang menyembah Yahweh, karena Gurnadi itu adalah umatnya Bapak Yahweh. Bukan umat satu otoritas gereja tertentu. Tidak. Nah, dan gini loh Rio, tentang masalah baptisan kan seringkali katakan baptisan itu tidak boleh bermain-main dengan baptisan. Itu kalau menurut saya sebetulnya adalah trik pendeta.
Ya, karena banyak pendeta yang berpikir kamu dibaptis di sini berarti kamu jemaat di sini. Kalau saya tidak, baptisan itu bukan yang terpenting itu baptisnya di mana, tetapi dalam nama siapa. Baptisan itu dilakukan, bukan siapa yang membaptis atau dari gereja apa. Itu enggak peduli kalau saya. Ya, siap, benar. Dan juga ini bagi sahabat yang ada di rumah ya, kalau mungkin yang belum menerima baptisan ulang, sudah mengetahui Tuhan yang bernama Yahweh, bukan Tuhan bernama Tuhan lagi. Nah, apalagi kita sudah melayani, seperti tadi sudah disinggung oleh ada Dokter Aya juga Gurnadi di malam hari ini. Marilah kita berikan diri kita untuk menerima materai itu, karena itu sangat penting untuk bagaimana kehidupan rohani kita ke depannya menjalin hubungan. Jadi ketika kita berdoa pun kita tidak ragu lagi ya, Dad, dan kepada Tuhan siapa nih. Dan memang baptisan ini sebetulnya kelihatannya sepele, tetapi ada peperangan dalam dunia supranatural. Makanya terbukti hanya masalah baptisan kelihatannya hanya diselamkan begitu saja, ini menjadi pertentangan yang luar biasa. Karena setan tahu ketika kita dimeterai dengan nama yang benar itu, mereka tidak punya hak lagi atas kita kalau bukan karena Bapak Yahweh izinkan. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Ini diminta mohon acara ditutup dalam doa. Terima kasih dari Gurnadi di malam hari ini. Ya, baik Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah, mungkin itu sudah untuk pertanyaan-pertanyaan ya, atensi di malam hari ini. Kita tutup dan terima kasih sudah bagi yang sudah bertanya. Dan sekarang kita masuk pada closing statement. Saya tutup buat sesi tanya jawab. Oke. Saya tutup buat sesi tanya jawab karena nanti takutnya masih ada yang bertanya lagi. Ini kita akan masuk saja pada closing statement. Silakan Dedi. Closing statementnya singkat saja kalau begitu, 2 saja. Yang pertama, mari kita pulihkan nama Yahweh sesuai dengan kerinduan hati si pemilik nama itu sendiri. 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1 dan sebagainya. Kebetulan 1 Tawarin 16 ayat 8 dan Mazmur 105 ayat 1 ini isinya sama. Hodula Yahweh kir ufeismo hodiova amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, bukan serukanlah sebutannya. Ya. Kemudian yang kedua, belajarlah takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia atau takut kepada institusi atau organisasi. Karena di dalam Lukas 12 ayat 5 dari Indonesian Literal Translation katakan, namun aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah terhadap Dia yang setelah membunuh mempunyai otoritas untuk melemparkan ke dalam neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Saya kira itu saja untuk closing statementnya, Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi dan juga closing statement yang luar biasa ya sahabatku di malam hari ini. Dan sekali lagi mungkin bagi yang mendengarkan di malam ini nanti bisa menonton kembali atau menyimak ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan bisa di-share linknya kepada keluarga, kerabat, saudara, sahabat agar kita semua sama-sama diberkati. Dan baiklah, kita akan tutup dalam doa di malam hari ini. Silakan Dedi. Ya, terima kasih. Mari sahabat Surya Kebenaran kita berdoa bersama-sama. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk session Tuhan bernama Tuhan ini, sehingga kami semakin jelas siapakah Engkau yang sesungguhnya. Amin. Tuhan, berikan kemampuan kepada kami hati yang takut akan Tuhan, karena kami mentaati kebenaran firman-Mu, bukan mentaati pendeta besar, bukan mentaati organisasi gereja, tetapi taat akan kebenaran firman-Mu, di mana Engkau Yahweh mengendaki namanya dipanggil dan disebut. Kami tahu bahwa setan tidak suka ketika kami menyebut nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, karena setan tahu siapa Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Karena itu bagi semua sahabat Surya Kebenaran yang belum menerima Bapa Yahweh, kiranya melalui kesempatan malam hari ini Tuhan Engkau terus berbicara supaya mereka pun bisa menerima Engkau. Taruh pintu hati di sudut yang netral untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan bagi yang rindu untuk dibaptis, Tuhan beri kesempatan supaya mereka pun bisa dibaptis dengan nama yang benar. Berkati Romario yang sudah memberikan bimbingan sehingga pada malam hari ini kami dapat menyampaikan session dalam refleksi ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kehidupannya, berkati masa depannya untuk kemuliaan nama Bapa. Semua pendengar, sahabat Surya Kebenaran dimanapun yang meresponinya, Engkau berkati ya Bapa. Amin, amin. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Ya, haleluya. Terima kasih sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih untuk Dedi, untuk Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA yang sudah berbagi materi yang luar biasa sahabatku di malam hari ini. Kita kembali tentang nama Tuhan, kita kembali tentang mempelajari apa itu pesan di dalam nama Bapa Yahweh untuk setiap kita. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, nama yang begitu kudus, nama yang begitu indah, yang memberikan anugerah luar biasa di dalam nama Yeshua Bahamasia bagi setiap kita, dan juga di dalam rohnya yaitu Ruach HaKodes, begitu indah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sahabatku, kita akan bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dengan pembahasan materi lainnya, dengan pembicara yang pasti membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, kami pamit undur. Terima kasih dan Bapa Yahweh memberkati. Amin. Tiada terukur kasih-Mu Yesus dalam hidupku, tiada terhitung kebaikan-Mu di tiap waktu. Tiada pernah sesaat pun